Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala. Mana insya Allah pada kesempatan ini kita ingin membuat sharing untuk kita semua dalam rangka ibadah kurban yang akan kita hadapi awal bulan depan. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, banyak kita temui korban-korban yang diadakan oleh masjid-masjid dan juga pada kelompok-kelompok tertentu ini di kota terutama mengikut sertakan banyak jemaah sampai kadang-kala berpuluh-puluh ekor sapi yang akan disembelih dikorbankan. Untuk itu tentunya hal ini perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya sedemikian rupa sehingga dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan baik pengurus kepada peserta maupun amanah peserta kepada pengurus dalam melaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Untuk itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan kurban ini kita mencoba mencari bentuk sedemikian rupa sehingga akuntabilitasnya akan bisa lebih baik dalam hal ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, untuk itu kita mencoba mencari analogi daripada pekerjaan yang diswakelolakan oleh suatu penanggung jawab anggaran. Lalu dalam hal ini maka pengurus masjid adalah sebagai penanggung jawab anggaran yang mana peserta kurban mengamanahkan kepada pengurus masjid. Beranalogi kepada swakula laksana pemerintah, ini sama halnya dengan dana yang dikelola oleh masjid dari peserta kurban, yaitu dana publik. Dana publik itu dana yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dan terutama kepada peserta kurban. Tentunya yang lebih utama lagi lah bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang ada pada pengurus dan pelaksana. Baik, yang pertama yaitu sekolah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh penanggung jawab anggaran sendiri. Jadi hal ini yang biasa dilakukan pada waktu kegiatannya korban itu tidak berapa banyak, itu langsung dilaksanakan oleh pengguna anggaran ya. Jadi penganggaran nanti membentuk tim-tim kecil, ada tim yang menyiapkannya, kemudian ada tim yang melaksanakan dan ada tim yang mengawasi. Walaupun dia kecil-kecil tapi tetap dibagi sehingga jelas siapa yang menyiapkan, merencanakan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi, sehingga pada akhirnya akan terjadi suatu self control dalam satu organisasi tersebut. Nah, namun apabila jumlah korban ini sudah relatif banyak, ya itu bisa dilibatkan. Tipe yang kedua bisa dilibatkan suatu lembaga yang memang itu kegiatannya, memang itu keahliannya. Kita akan berkontrak kepada mereka. Kemudian apabila kita melibatkan masyarakat, tentunya di mana masjid kita berada, organisasi masyarakatnya ada dan bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah kurban ini, ya, sesuai dengan keahlian dan tenaga yang dimilikinya. Kemudian yang keempat yaitu penyelenggaraan dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat, juga analog dengan dengan organisasi masyarakat. Perbedaannya adalah pada yang keempat, Pokmas biasanya memang sudah ada program yang dikhususkan untuk kelompok masyarakat tertentu tersebut. Baik, kita lanjutkan. Menindaklanjuti rencana Masjid Taqwa Lolong Padang sesuai dengan pertemuan kita pada tanggal 4, direncanakan
pelaksanaan ibadah korban, penyembelihan ibadah korban pada Masjid Taqwa Lorong Padang itu dilaksanakan secara swakelola, ya, dengan sebagai pelaksana adalah organisasi pemuda Lorong Belanti Padang, ya, pemuda. Nah, kalau hal ini sudah kita tetapkan, selanjutnya nantinya pengurus akan menyusun spesifikasi daripada sapi mungkin dan kambing yang mau kita adakan, mau kita sembelih tersebut, kita tetapkan spesifikasi teknisnya, ya, sehingga bisa kita adakan sesuai dengan spesifikasi yang telah kita tetapkan tersebut. Juga kita susun bagaimana satu kerangka acuan kerja oleh tim penyelenggara yang terdiri daripada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawasan. Ya. Kemudian kita susunlah berapa dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan korban ini. Asumsi kita di Masjid Taqwa Lolong, asumsi kita untuk 20 ekor sapi. Berarti kalau kali 7 itu 140 orang peserta. Nah, yang apabila disepakati satu peserta itu ada Rp2.500.000, maka satu sapi itu alokasi dana maksimum yang tersedia untuk semua kegiatan penyelenggaraan ibadah korban itu tentunya 7 kali 2,5 ya 17,5 ya 17,5 juta rupiah satu ekor sapi. Itulah alokasi dana kita, di mana semuanya itu adalah termasuk ya semua biaya-biaya ya, sehingga pengurus masjid, peserta ya tidak ada lagi mengeluarkan dana. Diharapkan semua dana itu cukup untuk penyelenggaraan ibadah korban tadi tersebut. Kemudian ini model swakelola dilaksanakan, akan diawasi oleh pengurus menjawab dan disiapkan direncanakan juga. Nah, pelaksanaannya oleh pemuda. Nah, apa-apa saja itu pelaksanaan oleh pemuda, ya bisa kita sepakati. Kalau pelaksanaan itu mana yang oleh pemuda, mana yang di luar pemuda, atau yang sesuai dengan kesempatan yang ada, sesuai dengan potensi pemuda yang ada. Nah, biasanya tentunya kalau persiapan tentu tim persiapan, tapi pada waktu sudah mulai kepada mungkin mencari ternak untuk itu, kemudian mencari tenaga penyembelih yang ahli, mencari tenaga pemotong yang ahli juga, ya, kemudian mungkin pelaksanaan pendistribusiannya bisa oleh pemuda juga, bisa oleh pengurus masjid. Nah, ini kita bagi nanti, kita rinci lah. Nah, baik, untuk itu setelah kita rencanakan oleh pengurus masjid segala sesuatunya, mulai dari identifikasi, apa-apa saja menadakan, apa-apa saja semua pekerjaan, ya. Nah, kemudian bagaimana anggaran biayanya, plafon dananya. Nah, ini disiapkan oleh tim persiapan, dokumen-dokumen apa yang mau dilaksanakan oleh tim pelaksana disampaikan oleh tim pelaksana untuk memenuhi daripada spesifikasi yang diharapkan oleh pengurus tadi itu, yang akan dipenuhi oleh tim pelaksana tadi itu. Nah, kemudian tim pelaksana ini agar masing-masing punya tugas dan tanggung jawab, ya, ada lagi tim pengawas namanya. Tim pengawas ini berbeda, diusahakan tidak boleh overlap antara yang diawasi dengan pengawasnya. Nah, sehingga nanti masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana adalah pekerjaan yang sudah dinegosiasikan, sudah disepakati dalam suatu perjanjian antara ketua tim penyelenggara dengan organisasi pemuda
ya, untuk apa-apa saja dan berapa biayanya, dan waktu melaksanakan diawasi oleh tim pengawas, ya. Kalau sudah selesai nanti pekerjaan, maka diserah terimakan secara resmi sehingga semuanya ada pertanggungjawabannya dan serta tulis sehingga ada akuntabilitasnya, katakan. Ini tim penyelenggara sebagai menjawab, pengurus masjid akan menyusun tim persiapan dan pengawas. Kemudian kita akan ada kontrak sekolah dengan ormas sebagai tim pelaksana. Ormas ini nantinya ya harus merupakan organisasi yang sah diakui oleh yang terkait, instansi terkait. Tentu paling tidaknya tentu diakui oleh lurah. Ya. Lurah, ada organisasi yang diakui lurah, sehingga ini ada organisasi yang resmi. Ya, kemudian memilih struktur organisasi. Organisasi artinya organisasi ini memang ada, dan organisasi ini memang ada kepengurusan ya yang sah dan diakui. Kemudian tentunya organisasi ini mempunyai personil yang bisa diandalkan sebagai pelaksana nantinya, ya pelaksana. Kemudian tentunya harus mempunyai alamat yang jelas organisasi ini agar adanya pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian yang kelima, organisasi ini ya pada waktu mengambil barang atau pengadaan barang melalui suatu orang perorangan atau suatu agen atau suatu perusahaan pengadaan sapi, maka harus ada lagi suatu perjanjian antara kelompok antara organisasi pemuda tadi dengan mitranya, dalam hal ini adalah dengan peternak sapi tersebut, tentang pengadaan sapi tersebut, apa-apa saja tugas dan tanggung jawab daripada peternak tersebut atau agen tadi tersebut. Ini pada tahapan kalau kita mau sekolah, ya setelah penetapan penyelenggara, ada tim persiapan, ada tim pelaksana, ada tim pengawas. Segera kita menyusun rencana kegiatan. Ya, kita breakdown semuanya. Rencana kegiatan tadi itu, rencana ini ya dikonfirmasikan kepada pelaksana, dan ada jadwal pelaksananya. Ini kerjaannya harus kapan selesai, kerjaannya harus kapan selesai sampai hari H-nya, ya. Kemudian kalau ternyata di lapangan misal ada di perubahan segala macam, kita masih bisa ya, mencoba mereview spek atau perjanjian kita. Kemudian kita kalau perlu memang dananya belum sesuai, kita bisa meninjau bersama-sama, dalam arti kita itu adalah negosiasi. Kemudian setelah dapat sepakatan, maka kita susunlah satu penandatanganan kontrak perjanjian sekolah antara ketua penyelenggara, dalam hal ini adalah ketua pengurus masjid, dengan organisasi pemuda Lolong Belanti Padang. Ini dia. Ini tim persiapan. Kemudian tim persiapan ini kita akan negosiasi, ya. Kalau sudah dapat kesepakatan, maka kesepakatan ini dituang dalam berita acara dan akan menjadi dasar penyusunan kontrak usaha kelola. Kemudian disusunlah satu kontrak usaha kelola antara ketua tim penyelenggara, dalam hal ini adalah ketua masjid, dengan ketua organisasi pemuda. Ya, organisasi pemuda yang mencakup ya, pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian apa yang mau dihasilkan, ada sapinya mungkin berapa ekor, ya berapa ekor itu, satu ekor itu berapa beratnya, kemudian berapa nilainya, ya termasuk untuk seluruh kebutuhan barang atau pendukung sekolah lainnya. Ya. Kemudian bagaimana jangka waktu pelaksananya, kapan sapinya harus sampai, dan mungkin hari penyembelihan itu pukul berapa harus selesai, ya. Dan kemudian hak dan kewajiban lainnya. Dan pelaksanaan sekolah dengan organisasi masyarakat dilakukan sebagai berikut.
nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang yang diperoleh melalui penyedia, termasuk sapi yang dibeli pada peternak tadi itu. Semuanya ada secara tertulisnya, dan secara tulis ini dilaporkan dalam pertanggungjawaban nantinya. Ya. Pengadaan merasa dilaksanakan dengan efektif. Jadi pengadaan itu dilaksanakan dengan efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah peran daripada pengawas dalam hal ini. Kemudian tim penyelenggara ini nantinya memiliki laporan, ya, ada laporan awal persiapannya bagaimana, ada laporan pelaksanaan yang dibikin oleh pelaksana dan dilengkapi oleh tim penyelenggara, dan ada laporan akhirnya, ya, yang disiapkan oleh tim penyelenggara nantinya. Kemudian apa tugas tim pengawas? Pengawas mulai dari awal sudah mengawasi administrasi segala sesuatunya, didokumentasi, ya, dikumpulkan administrasinya, keuangan maupun administrasi lainnya, kemudian dilakukan pengawasan teknis, ya, mulai dari awal diadakan pengawasan teknis, bukan berbeda dengan misalnya kontraktor yang sudah ada suatu spesifikasi tertentu. Kita ini adalah swakelola, jadi saling mengisi agar tidak terjadi bias, karena sudah terjadi bias nggak mungkin kita mengembalikan lagi hal itu. Jadi tim pengawas ini bersama-sama seiring dengan pelaksana mengadakan pengawasan, ya, baik fisik maupun administrasi. Pengawasannya mulai dari persiapan sampai dengan serah terima nantinya. Ya, ini istilahnya tipe 3 kita, sekolah oleh organisasi masyarakat. Tim pelaksana sekolah lama ini adalah organisasi masyarakat, saya ulangi, organisasi pemuda. Organisasi pemuda nanti menunjuk satu orang ketua tim pelaksananya, bisa ketua pemuda atau apa, silakan, ya, ditunjuk, dan nanti SK-nya diterbitkan oleh pengurus masjid, menyerahkan hasil pekerjaannya kalau selesai kepada ketua penyelenggara, ya, melalui acara. Kemudian penyerahan hasil pekerjaan laporan pekerjaan pada ketua penyelenggara dan ketua pemeriksa oleh pengawas. Jadi sudah selesai semua, diserahkan pada pengawas menyerahkan kepada ketua. Demikian Bapak Ibu, sekedar sharing informasi, mudah-mudahan dengan sedikit tutusan ini penyelenggaraan daripada sekolah panitia korban pada Masjid Taqwa Lolong, dan juga mungkin mau dimanfaatkan pada tempat-tempat lain, akuntabilitasnya bisa sesuai dengan kebiasaan dilaksanakan oleh dana publik. Mudah-mudahan akuntabilitasnya akan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.